Kepedulian terhadap kebenaran, cinta terhadap kebenaran akan membawa kita kepada Tuhan jika Tuhan itu ada. Kita harus bisa bergerak dengan mudah dari sini. Karena kita berada dalam sebuah tradisi, namun kita tidak mempunyai bukti epistemik dan kognitif untuk menyatakan bahwa keseluruhan tradisi itu benar. Kita harus memeriksanya dari dalam sebagai seseorang yang berada di dalam. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang terhormat, minggu ini tamu kita adalah Dr. Yasin Ramadan. Selamat datang Tuan. Selamat datang, halo. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Apa kabar? Terima kasih. Pak, saya mau ngomong tentang filsafat agama yang juga bidang Bapak, tapi apakah ada filsafat agama? Anda membuat filsafat agama dengan pertanyaan ini. Selamat. Ini adalah pertanyaan pertama dari filsafat agama. Bisakah agama memiliki filsafat? Bagaimana hubungan agama dan filsafat? Kita berbicara tentang area akuisisi yang banyak dibicarakan. Ia menjadi filsafat agama dan faktanya sejak masa-masa awal filsafat, diskusi mengenai agama, diskusi mengenai bidang yang kita sebut agama saat ini, tidak dapat dipisahkan dari filsafat. Dari para filsuf sebelum Plato, sebelum Sokrates, hingga saat ini. Kalaupun isu-isu filosofis yang berfokus pada Tuhan muncul dari sana dan kini dibicarakan secara mandiri, tak terhitung banyaknya topik yang muncul dari sana. Oleh karena itu, ia menjadi filsafat agama. Jadi, tidak bisakah kita menghayati agama kita tanpa melakukan filsafat agama? Jadi, apakah kita harus melakukan filsafat agama? Tentu saja Anda bisa hidup. Sekarang kita perlu memikirkan apa itu filsafat agama. Nah, kalau di sini kita bandingkan, misalnya ada seni dan ada filsafat seni ya. Kami menyebut apa yang Anda lakukan sebagai seni, baik itu seni visual atau musik. Namun kami menyebut aktivitas memikirkan hal ini sebagai filsafat seni. Dan ini soal metode. Ini masalah pemahaman seni. Filsafat agama tidak jauh berbeda dengan ini. Filsafat agama tidak berarti sama dengan agama. Itu bukanlah sesuatu yang bisa menggantikan agama. Kegiatan pemahaman agama, sebuah upaya untuk memahami, namun tentunya juga meramalkan kemungkinan kehidupan yang lebih mendalam bagi orang yang menganut agama tersebut. Hal yang sama berlaku untuk seni. Dengan kata lain, seorang seniman tidak harus mendalami filsafat seni, namun kedalaman pemikiran itu dapat kita lihat pada seni seorang seniman yang paham filsafat. Hal ini juga berlaku pada filsafat agama. Seseorang dapat mengamalkan agamanya tanpa mengetahui permasalahan filsafat agama atau mengetahui pembahasannya. Namun bagi mereka yang penasaran dengan agama yang dianutnya atau agama dan kepercayaan yang dianut orang lain, maka filsafat agama dilakukan sebagai kegiatan memberi makna dan menjelaskan. Namun dari sudut pandang lain, ada juga dalil seperti ini, iman yang benar. Faktanya, mereka yang tidak tertarik pada filsafat atau kedalaman agama, yang tidak meneliti atau meneliti hal-hal tersebut dengan cara apapun, dan yang berpegang teguh pada agama dengan keyakinan yang datang dari dalam, juga percaya bahwa ada keimanan yang lebih sejati, kebijaksanaan Anatolia, yang dari Sals disebut misalnya. Ada anggapan bahwa merekalah yang sebenarnya mengamalkan agama tersebut. Apa yang kamu katakan tentang ini? Padahal, gaya penjelasan inilah yang kita sebut sebagai fundamentalisme atau fideisme dalam filsafat agama. Hal ini juga dapat dipertahankan, namun dapat dipertahankan dalam filsafat agama. Jadi, jika Anda mengatakan ini, saya bisa menanyakannya. Dari mana? Katakanlah Anda punya uang, bagaimana Anda menginvestasikannya? Apakah Anda akan berinvestasi? Apakah kamu akan menghabiskannya? Apakah Anda akan memberikannya kepada seseorang? Kami mengajukan pertanyaan tentang ini, bukan? Inilah alasan Anda berinvestasi. Atau kenapa kamu tidak menghabiskannya? Atau kami mungkin bertanya mengapa Anda menyumbangkannya ke suatu tempat? Anda memikirkan jawaban untuk ini. Demikian pula seseorang yang tidak akan saya percayai. Maaf, saya akan mempercayainya, tetapi saya akan mempercayainya tanpa berpikir. Saya tidak ingin mendalami lebih dalam. Saya akan melakukan apapun yang dikatakan. Kalau ditanya, saya juga bertanya kenapa. Kalau dia menjawab berarti filsafat agama sudah dimulai. Ada juga filsuf dalam literatur yang membela hal ini. Ia merupakan salah satu filosof terkemuka, khususnya Alvin Plantinga, yang berpandangan bahwa karena keimanan merupakan suatu keyakinan yang mendasar, maka tidak perlu dilandasi sedemikian rupa. Dan bahwa keimanan itu sendiri adalah suatu hal yang fundamental.
Namun Plantinga sendiri adalah salah satu filsuf terpenting dalam filsafat agama, dan karya-karyanya menunjukkan kepada kita betapa dalamnya persoalan ini dapat dikaji. Ketika saya mempertanyakan hal ini, ada juga yang mengatakan bahwa kita akan meninggalkan agama. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa semakin Anda berfilsafat, bertanya, dan bertanya mengapa, semakin Anda akan meninggalkan agama. Jadi kamu bisa pergi. Saya tidak bisa mengatakan Anda tidak bisa keluar, karena ini masalah perjalanan pribadi. Tapi tidak ada yang namanya jika Anda tidak mempertanyakannya, Anda tidak akan keluar. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bagi keduanya. Tahukah Anda jika kami tidak mempertanyakannya, maka tidak ada jaminan kami tidak akan keluar. Karena mungkin Anda mempercayai sesuatu yang salah. Mungkin karena kamu tidak pernah mempertanyakannya sepanjang hidupmu, karena kamu menghindarinya, karena kamu mengesampingkan hal-hal yang sebenarnya terlintas dalam pikiranmu, dan entah bagaimana melanjutkan hidupmu dengan keyakinan yang biasa kamu pegang, mungkin kamu terus mengikuti jalan yang salah dan menyia-nyiakannya, hidupmu. Bagaimana Anda bisa yakin akan hal ini, bukan? Anda bisa keluar dari agama dengan melakukan filsafat, tapi Anda juga bisa berhenti tanpa melakukan itu. Inilah keuntungan melakukan filsafat agama. Anda tahu dari mana asalnya, setidaknya Anda tahu apakah dia berkencan atau tidak. Jadi pengalaman pribadi saya adalah ini. Apakah orang meninggalkan agama atau kehilangan kontak dengan agama atau menjadi lebih sekuler, tidak mempunyai hubungan langsung atau negatif dengan keterlibatan mereka dalam filsafat. Sebaliknya, menangani filsafat agama berarti menanggapi persoalan tersebut dengan serius. Tentu saja bisa mengubah pandangan masyarakat. Mengapa kita tetap berfilsafat? Jika kita tidak ingin mengubah pandangan kita, bukan, dia mungkin mengubah pendapatnya. Dia terkadang meragukan keyakinannya. Keyakinan ini mungkin juga merupakan keyakinan agama. Namun ragu bukan berarti melepaskan diri dari keyakinan tersebut. Ini sebagian besar berarti melakukan konsolidasi. Dan kebenarannya adalah bahwa hal ini tidak terbatas pada filsafat agama. Yang Anda ragukan mungkin berkaitan dengan filsafat politik atau politik misalnya. Ini mungkin terkait dengan ekonomi. Ini mungkin terkait dengan psikologi atau sosiologi. Anda bisa meragukan segalanya. Jika ragu, Anda memiliki kesempatan untuk memverifikasi informasi Anda. Jika tidak, Anda tidak akan tahu apakah yang Anda ketahui itu benar atau salah. Tentu saja hal itu bisa terjadi di bidang apapun. Namun persoalan agama nampaknya lebih berbahaya bagi kita. Karena kita semua mempunyai ketakutan yang mendalam bagaimana jika kita meninggalkan agama kita. Di satu sisi kita yakin dan di sisi lain mungkin kita ragu. Terkadang kita bisa mengungkapkan hal ini secara terbuka dan menyelidiki keraguan kita. Terkadang hal ini tetap menjadi rahasia. Saya ingin mengatakan ini khususnya kepada kaum muda. Begitu kaum muda mulai bertanya-tanya, timbul kekhawatiran bahwa generasi yang lebih tinggi harus percaya tanpa mempertanyakannya. Dan jika mereka bertanya, mereka mungkin akan mengalami nasib yang lebih buruk. Ya karena kekhawatiran tersebut, mungkin sering terjadi konflik generasi di sini, Pak. Ya, konflik generasi ini tidak boleh dijadikan diskusi tentang agama dan filsafat. Jadi menurut saya, setiap generasi dimulai dari awal. Ini bukan hanya tentang agama. Dengan kata lain, setiap generasi memulai hal baru dalam hal pandangan dunia. Termasuk di dalamnya memahami dan mempersepsikan agama serta mengamalkannya. Oleh karena itu, tidak wajar, namun perlu jika generasi muda meragukan dan mempertanyakan narasi keagamaan atau persepsi dan pemahaman agama generasi sebelumnya. Dengan kata lain, jika keyakinan-keyakinan tersebut ingin didefinisikan ulang, dicari maknanya kembali, dan diadaptasi lagi ke dalam kehidupan baru, maka setiap generasi harus melakukan hal ini. Dan setelah beberapa saat kita melihat ini, faktanya meragukan generasi baru adalah tradisi yang sangat lama. Ada prasasti dari ribuan tahun yang lalu. Bahkan mereka bilang generasi baru itu rusak atau semacamnya. Ini muncul sebagai refleks pembangkitan, refleks perlindungan. Namun jika berbicara secara khusus mengenai pertanyaan tentang agama, Tuhan yang benar-benar kita percayai adalah Tuhan. Jika kita tidak meragukan keakuratannya, kita tidak boleh meragukan pertanyaannya. Karena jika seluruh kebaikan dan kebenaran bergantung padanya, kita juga harus mempunyai keyakinan bahwa hal itu akan membimbing kita menuju kebenaran. Jika tidak, maka pemahaman agama yang segala sesuatunya bergantung pada diri kita akan menjadi pemahaman agama yang sangat sekuler. Dan itu adalah hal yang sangat umum. Dengan kata lain, dengan refleks kita yang terus-menerus melindungi agama, dan membela terhadap perubahan agama, ibarat stopless kaca, sekalipun ada lalat yang hinggap di atasnya, ia akan pecah. Kita mungkin sampai pada titik di mana kita tidak membiarkan inti kehidupan utamanya tumbuh dan menerima cahaya. Karena ia akan menerima terang, ia akan hidup, ia akan berubah. Generasi akan memutuskan apa yang tetap tidak berubah di sana. Jadi kita perlu memahaminya di sini. Berfilsafat agama atau berpikir tentang agama, melakukan penelitian, bertanya, semua itu berkaitan langsung dengan proses pemahaman agama. Hal ini berkaitan langsung dengan proses mengalami agama. Kami berpikir seolah-olah ini di luar agama. Kita seharusnya tidak berpikir.
Jadi ada bagian luar dan bagian dalam. Tidak ada yang memisahkan keduanya dengan garis tebal. Seseorang mungkin merasakan melemahnya imannya dari waktu ke waktu, dan perasaan ini bahkan penting untuk disadari. Oleh karena itu, filsafat agama telah dan sedang dilakukan. Kami melihat bahwa setiap orang yang menganggap serius agama mau tidak mau mempelajari filsafat agama, termasuk pertanyaan Anda di awal. Jadi, saat kita mulai bertanya, apakah kita mulai berpikir tentang agama? Dan saat kita mulai bertanya, apakah kita mulai berfilsafat tentang agama? Tentu saja. Jadi, meskipun Anda menjawab ini, agama adalah soal tradisi, Anda harus percaya dengan apa yang disampaikan kepada Anda. Bahkan jika Anda menanyakan hal ini, bahkan jika Anda menanyakan tradisi yang mana, hal ini memerlukan penyelidikan filosofis. Tentu saja, tingkat penyelidikan setiap orang berbeda-beda. Ini tentang kondisinya sendiri, tingkat ilmunya, tingkat kecerdasannya. Hal ini terkait dengan kemampuan berbahasa. Setiap orang dapat mempertanyakan hal yang berbeda pada tingkat yang berbeda-beda. Bukan berarti orang yang bertanya-tanya percaya pada agama yang salah atau agamanya kurang, sedangkan orang yang tidak bertanya lebih percaya. Tidak ada jaminan mengenai hal ini. Itu sebabnya kita sebenarnya melihat bahwa kita mempunyai kecenderungan untuk melakukan ini segera setelah kita mulai bertanya. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari. Lantas, yang perlu kita lakukan ketika mempertanyakan adalah menghancurkan segala sesuatu yang dibawa oleh sebuah tradisi dan mencoba memahaminya dari awal. Atau saya menanyakan ini sebagai metode. Apakah perlu menyelidiki poin-poin tertentu? Haruskah kita memikirkan bagian yang tidak kita pahami? Apa pendapat Anda tentang ini? Apa yang akan Anda rekomendasikan? Jadi, saya melakukan pendekatan seperti ini. Tidak ada yang memulai dengan menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Kita mewarisi integritas makna, kita mewarisi sebuah warisan, dan kita meneruskannya dengan memahami warisan itu, mempertanyakannya, dan menjelaskannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa memulai apapun, termasuk filsafat agama, dengan hanya berfokus pada diri sendiri. Proses bertanya juga merupakan proses penyortiran. Jadi kita perlu membedakan yang benar dan yang salah. Jadi misalnya yang sering diperingatkan oleh Al-Quran adalah bahwa agama nenek moyang bisa membawa kita pada hal ini, yaitu mungkin nenek moyang kita mempercayai sesuatu yang benar dan salah. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengetahui hal ini tanpa mempertanyakannya. Karena kebiasaan adalah zona nyaman seseorang, maka itu adalah salah satu hal yang paling menyesatkan orang dalam hal keyakinannya. Kebiasaan membuat kita nyaman tidak hanya tentang keyakinan agama kita, tapi juga tentang semua keyakinan kita sebagai kategori epistemik. Seringkali mereka menyesatkan. Begitu pula dengan keyakinan agama. Keyakinan yang sudah biasa kita pegang mungkin saja salah, memang nyaman untuk mempercayainya, tapi daripada mempercayai kesalahan itu, sedikit gelisah, sedikit berpikir, sedikit kurang tidur, mungkin bertentangan dengan diri sendiri adalah hal-hal yang bisa saja terjadi. Berisiko. Bagaimanapun, di suatu tempat ada yang benar dan di suatu tempat ada yang salah. Mari kita ambil risiko sebesar ini, bukan? Ya Pak, sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang sulit. Ada proses pembiasaan yang sangat nyaman. Ada budaya, struktur keluarga tempat kita dilahirkan sejak lahir. Ada sesuatu yang telah diajarkan kepada kami dan kami terus melakukannya. Merupakan proses yang sulit untuk mulai mempertanyakan, untuk mulai meneliti hal ini. Dan itu juga sulit untuk dipertahankan. Hal ini mungkin disebabkan oleh tekanan lingkungan atau pengaruh orang lain. Saat melakukan ini diperlukan motivasi batin. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Jadi sekarang kita semua adalah bagian dari tradisi yang kita jalani, kita adalah bagian dari keseluruhan, dan kita tidak bisa mengesampingkan tradisi ini dan memikirkan banyak hal. Hal seperti itu sungguh fantastis, tidak realistis, kita harus menyadari tradisi yang kita jalani. Dengan kata lain, tradisi ini tidak hanya sekedar tradisi budaya, tetapi juga mencakup tradisi intelektual. Misalnya kita sering berbicara tentang logika. Logika adalah masalah tradisi. Akarnya berasal dari zaman kuno. Jadi inilah cerita yang dimulai dari Plato. Ini adalah tradisi yang dilanjutkan dengan identifikasi gaya kerja oleh Aristoteles, dan transformasinya menjadi sebuah metode dan telah sampai kepada kita. Sekarang kita tidak bisa mengesampingkan tradisi ini dan memikirkannya, kita sudah berada di dalamnya, tapi jika kita mengenalinya, ketika kita mengetahuinya, kita bisa menghilangkan kesalahan-kesalahannya. Sejak lama, orang mengira tidak akan ada perkembangan dalam logika misalnya, karena bagi mereka, hal itu tampak mutlak atau seolah-olah logika sudah berakhir. Sepertinya kami bisa menjelaskan apa yang bisa kami berikan pada ilmu logika dan hanya memberi contoh saja. Namun hal itu tidak terjadi. Logika modern muncul, logika berbagai nilai muncul. Oleh karena itu, ada banyak sekali perdebatan logika saat ini. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita tidak mempunyai keyakinan yang tidak akan berubah kecuali aktivitas kita mencari kebenaran. Dan kepedulian terhadap apa yang ada di sini tidak membuat kita tersesat dari sudut pandang agama. Kepedulian terhadap kebenaran, cinta akan kebenaran. Jika Tuhan itu ada, Dia akan menuntun kita kepada Tuhan pula. Dari sini,
kita harus bisa bergerak dengan mudah. Karena kita berada dalam sebuah tradisi. Namun kita tidak mempunyai bukti epistemik dan kognitif untuk menyatakan bahwa keseluruhan tradisi itu benar. Kita harus memeriksanya dari dalam sebagai seseorang yang berada di dalam. Lalu bagaimana transformasi ini bisa terjadi, Pak? Dengan kata lain, pernahkah Anda memikirkan atau menalar tentang apa yang disebutkan dalam Al-Quran? Meski begitu, jangan mempertanyakan apa yang saat ini dikatakan dan dilihat masyarakat. Jika terlalu banyak berfilsafat, maka Anda akan meninggalkan agama. Jadi bagaimana kita berpindah dari struktur seperti itu ke bentuk seperti itu? Mengapa masyarakat saat ini memandang filsafat seperti itu? Jadi kita melarikan diri seperti hantu itu. Ya. Ini sebenarnya bukan hal baru. Reaksi terhadap filsafat sudah sangat tua. Tidak hanya terbatas pada Islam dan Muslim saja. Dengan kata lain, terdapat jarak terhadap filsafat di semua masyarakat tradisional. Dan alasan terbesarnya adalah aktivitas yang kita sebut berpikir dalam satu aspek. Sebab dalam satu aspek bersifat destruktif dan konstruktif. Jadi ada refleks konservatif. Hal ini berkembang sebagai tindakan pengamanan terhadap gangguan nilai-nilai dalam masyarakat atau sistem, konsep, dan otoritas yang sudah mapan. Namun beberapa orang juga perlu melakukan hal ini. Dengan kata lain, perlu dipikirkan dan diupayakan agar dapat bermakna kembali pada generasi ini. Karena itu bukanlah sesuatu yang datang secara otomatis. Jadi misalnya jika kita memikirkannya dalam kaitannya dengan wahyu, kenyataan bahwa wahyu itu datang berulang kali bersama para nabi, bahwa pada hakikatnya wahyu itu mengungkapkan hal yang sama, dan meskipun wahyu itu datangnya dengan keyakinan yang sama, misalnya ia datang. Dengan hukum yang berbeda dan ibadah yang berbeda, menunjukkan hal ini kepada kita. Tidak ada yang lebih normal daripada perubahan orang, dan perubahan ini memerlukan pembaharuan keyakinan kita. Kita tidak bisa menghindari pembaruan ini. Tentu saja kita bisa kehilangan ini karena refleks konservatif yang saya sebutkan. Itu juga merupakan proses normal. Jadi wajar jika orang takut akan hal ini. Tidak mungkin untuk menenangkannya. Dengan kata lain, aktivitas penafsiran ulang kita perlu dilanjutkan. Dengan kata lain, Anda tidak bisa mengganti segalanya dengan menghancurkannya. Tapi Anda juga tidak bisa mempertahankannya sebagaimana adanya. Oleh karena itu, ini aktivitas membangun, menjadikan, dan memberi makna berulang-ulang merupakan aktivitas penghancuran jika dilihat dari sudut pandang yang sedikit depresi. Segalanya menjadi lebih buruk. Jadi menurutku tidak. Saat ini, misalnya, ketika kita mempertimbangkan kegiatan membaca, menulis, atau ilmiah di dunia Islam, mungkin terdapat lebih banyak umat Islam yang berpendidikan dibandingkan sebelumnya dalam sejarah. Produksinya lebih beragam dan mungkin lebih mendalam dibandingkan sebelumnya dalam sejarah. Kita tidak perlu mengatakan bahwa hal-hal ini tidak terjadi di masa lalu untuk mengatakan hal-hal ini. Di masa lalu, produksi dilakukan di lingkungan yang jauh lebih terbatas karena kondisi kehidupan. Namun saat ini hal tersebut dapat dilakukan secara lebih luas. Jadi tidak perlu mengkritik masa kini untuk memuji masa lalu. Tidak perlu mengkritik masa lalu untuk memuji masa kini. Ada pro dan kontra untuk keduanya. Kita harus mampu mengungkapkan hal ini secara konkret dan melanjutkannya dengan memanfaatkan segala yang kita bisa. Berusaha untuk tidak meninggalkan sesuatu yang berarti. Kita perlu mencoba memahami agama atau menyadari pesan yang ditawarkan agama kepada kita dan memahami wahyu. Mungkin kita dapat mengatakan bahwa ada perkembangan filsafat mengenai hal ini. Sekarang ada lebih banyak ruang untuk mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa meningkatnya pembelajaran filsafat pada anak-anak, khususnya pada anak-anak, telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan tersebut sejak masa kanak-kanak. Dengan kata lain, jika dahulu anak yang bertanya hanya dibungkam dan diabaikan, kini anak pun diarahkan dan didorong untuk bertanya. Mungkin lebih banyak ruang telah tercipta di sini. Bisa dikatakan hal itu mungkin menyebabkan perubahan bagi generasi mendatang. Ya, tentu saja ada perbedaan besar antar generasi. Dengan kata lain, generasi baru telah lahir dalam masyarakat digital dan masih banyak lagi hal yang perlu mereka pertanyakan. Sebab masyarakat tempat mereka dilahirkan merupakan masyarakat yang jauh lebih dinamis. Mengajarkan pertanyaan itu penting di sini, tapi filsafat penting bagi anak-anak. Anak-anak membutuhkan rasa aman, dan kita melihat bahwa dalam pertanyaan yang mereka ajukan, mereka sebenarnya menanyakan pertanyaan tentang apa yang perlu mereka pahami dan bagaimana caranya. Dalam hal ini misalnya sangat penting bagi anak-anak untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan keagamaan sejak usia dini, dan saat ini ada penelitian yang sangat penting tentang bagaimana kita dapat menjawabnya. Di sini kami melakukan penelitian yang dapat menyalurkan rasa ingin tahu anak-anak dan mengubah pertanyaan-pertanyaan mereka menjadi pertanyaan-pertanyaan yang produktif tanpa ada indoktrinasi, cuci otak, atau membicarakannya.
Mungkin filsafat agama berperan di sini. Ketika ditanya apa itu nabi, apa itu malaikat, apa arti akhirat dalam pemahaman tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, hubungan Tuhan dengan dunia, kita bisa membimbing anak atau generasi muda tanpa menipu mereka, tetapi dengan memberi mereka dasar-dasarnya. Dan itu tidak memerlukan sesuatu yang besar. Dengan kata lain, hal ini tidak mengharuskan mereka menyembunyikan kebenaran atau merampas sesuatu dari mereka. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang bisa mereka dapatkan. Mereka tidak mengambil lebih banyak. Bagaimana perkembangan studi filsafat agama di Turki? Apa yang setara dengan hal ini di dunia? Bagaimana Anda mengamati hal ini? Karena saya mengikuti sastra Inggris dan saat ini mengajar di Turki, saya sering mendapat kesempatan untuk membandingkan keduanya. Studi filsafat agama di Turki berada dalam kondisi yang sangat baik dan semakin baik. Karena ini merupakan bidang yang sangat dinamis, banyak suara dan sumber daya yang muncul dari polifoni tersebut. Dapat dikatakan bahwa telah muncul tradisi filsafat agama yang sebagian besar terdiri dari para filosof analitis. Guru-guru kami sebelumnya juga banyak berkontribusi dalam hal ini. Dan salah satu hal yang ditunjukkan oleh guru-guru itu kepada kita adalah sastra dunia. Dengan kata lain, mereka mengajarkan kita filsafat agama secara terpadu dengan diskusi-diskusi di dunia. Kami mencoba melakukan ini kepada siswa kami dan kami menuai hasilnya. Dengan kata lain, kita melihat bahwa teks-teks yang memungkinkan perbandingan dan menangkap tingkat diskusi di tingkat global muncul dalam bahasa Turki dalam filsafat agama. Atau kita melihat akademisi di Turki membuat publikasi dalam bahasa Inggris pada level ini. Saya kira akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Saya harap ini adalah hasil yang menjanjikan, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pemirsa yang terhormat, minggu ini tamu kita adalah dokter itu adalah Yasin Ramadan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.